Audiobook dari Audiotune, 365 hari di pulau terpencil bersama pelukis wanita lugu. Episode 2, artis terkenal yang seksi. Apa yang mau kau lakukan? Patricia menatapku dengan waspada. Aku mau membersihkan lukanya. Aku menatapnya dengan tertawa. Karena tawaku, Patricia semakin merasa bahwa aku bukan orang yang baik. Tapi selain aku tidak ada lagi yang bisa membantunya. Aku menatap kakinya yang mulus di balik stocking hitam dan mulai menelan ludah. Kemudian mengulurkan tangan perlahan menarik stocking yang menutupi luka dan merobeknya dengan sekuat tenaga. Sakit tau? Di sisi pangkal paha Patricia ada luka sepanjang 35 cm. Darah dan air laut bercampur menjadi satu. Aku dengan hati-hati merobek stocking hitam itu, tapi tanpa sengaja malah menyentuh lukanya. Dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Dengan cara apa kau akan membersihkan lukaku? Apalagi yang bisa aku gunakan? Mungkin menggunakan air liur? Di sini tidak ada air mineral, jadi hanya bisa menggunakan air liur. Tidak boleh. Artis terkenal tersebut langsung tersium malu, sepertinya dia berpikir bahwa aku akan membersihkan luka dengan langsung menjilatinya. Kau pikir aku akan menggunakan apa? Aku menatapnya dan sejujurnya kaki yang luar biasa mulus itu pasti sangat nyaman untuk dijilat. Tapi saat ini aroma laut membuatku menjadi tidak mood. Air liurmu terlalu kotor, tidak bisa. Patricia tersium malu, tetapi aku melihat ada rasa jijik yang terpancar di matanya. Ketika aku melihat dia merasa jijik, aku segera melepaskannya. Baiklah kalau begitu, kamu lakukan saja sendiri. Lukamu sudah terendam di alam air laut hingga memutih. Jika kamu tidak segera mengobatinya, maka bersiaplah kakimu akan diamputasi. Banyak-banyaklah berdoa. Aku sudah tidak peduli lagi. Selesai berbicara, aku langsung membalikkan badan dan duduk. Kamu? Artis terkenal yang seksi itu sangat kesal, dan setelah memikirnya, dia mulai berkompromi. Baiklah, kamu saja. Tenggorokanku terlalu kering, oke? Aku berjalan mendekat. Ini juga karena terpaksa. Kamu bertahanlah sebentar. Setelah itu aku meludah beberapa luka dan mengulurkan tangan untuk menyikat dengan hati-hati. Kakinya terasa lembut dan halus, kulitnya benar-benar sangat mulus. Artis memang berbeda. Aku menyentuhnya selama beberapa menit dan ketika aku mendongak ke atas, aku melihat dia sedang menatapku. Aku tersenyum. Sudah, aku akan membalut lukanya, angkat kakimu. Patricia mengangkat kakinya dengan tidak senang untuk membiarkan aku membalut lukanya. Aku membalutkannya dengan stocking dan mengikatnya dengan bentuk pita. Sudah. Aku berdiri dan melihat sinar matahari yang menyilaukan. Suhu dan panas sinar matahari di pulau itu terlalu tinggi. Aku pergi mencari tempat berteduh untuk menghindari penguapan air. Sumber air tawar di sini sangat sedikit, jadi tidak boleh membuang-buang air. Ayo pergi ke hutan, di sana lebih sejuk. Mungkin kamu bisa menemukan air di sana. Aku mendongak dan melihat kejauhan. Jauh di dalam pulau sepertinya ada gunung salju. Kamu pasti penasaran bagaimana bisa ada gunung salju di pulau tropis seperti ini. Bagus kalau penasaran, aku juga sangat penasaran. Mungkin ketinggian pulau ini terlalu tinggi. Tapi setidaknya ini menjadi kabar baik dengan adanya pegunungan salju. Karena jika salju mencair akan ada sungai. Dengan adanya sungai berarti ini membuktikan bahwa ada air. Aku mencari sebuah tongkat kayu yang lebih tebal, lalu memberikannya kepada Patricia, dan memintanya untuk mengikuti aku. Jangan jauh-jauh dariku. Kamu harus hati-hati, di pulau ini mungkin ada ular dan serangga. Aku sengaja mengatakan hal itu karena aku tahu bahwa Patricia paling takut pada ular dan serangga. Benar saja, setelah mendengar apa yang aku katakan, Patricia segera bersembunyi di belakangku, mencengkeram aku erat dan satu tangan dan bersandar. Setelah berjalan beberapa ratus meter, ada beberapa pohon kelapa di dekat tepi hutan. Aku memintanya untuk berdiri di bawah pohon. Aku akan mengambil beberapa kelapa, kamu di bawah untuk mengambil beberapa batu. Oh ya, kamu hati-hati. Tidak perlu khawatir, aku terbiasa memanjat pohon sejak kecil hingga dewasa. Aku berbicara sambil melepaskan sandal dan kemudian memanjat naik ke atas. Baru saja aku naik 1 atau 2 meter, aku sudah tidak sanggup lagi. Lapisan kulit kayu di batang pohon itu hampir melukai tangan dan kakiku.
Aku menggelengkan kepala lalu mencari ranting pohon yang tipis dan menggoyang-goyangkan kuat. Setelah digoyang-goyangkan selama 10 menit, belasan buah kelapa itu menjatuh. Oke, sudah lebih dari belasan. Ini sudah cukup untuk aku dan kamu makan selama 2 atau 3 hari ini. Aku beristirahat sebentar dan mulai menghancurkan kelapa itu dengan batu. Ini untukmu. Air kelapa sangat enak, daging buah di dalamnya juga bisa membuatmu menahan lapar. Aku memberikan kelapa yang sudah dibuka pada Patricia. Terima kasih, kata Patricia dengan suara kecil, setidaknya cukup untuk menambah kelembapan. Patricia tiba-tiba menghela napas panjang. Siapa namamu?